wa adamur ridha bin nafsi wa su'uz zanni biha wa tuhmatu biha aslu kulli ta'atin wa aslu jami'i sifatil mahmudat. Ketiadaan ridha dengan diri, nya merasa dirinya nih kada baik, dan buruk sangka dengan dirinya, buruk sangka dengan diri sendiri, dan tidak percaya dengan diri sendiri, itu merupakan sumber segala taat, sumber segala taat, dan sumber sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa banyak penyakit, kalau kita merasa diri ini hina, nah itu adalah sumber kebaikan, sumber segala sifat yang terpuji. Paman istaqbahaha wa asa'al dhanna biha wattahama biha intabaha wa tayaqqaza wa tatabba'a uyubaha wa raqabaha. Barang siapa yang merasa dirinya itu jahat dan dia berburuk sangka dengan dirinya dan dia tidak percaya dengan dirinya, maka dia akan bangun, dia akan jaga, dan dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan akan mengawasi dirinya. Dan itu adalah sumber segala ketaatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kita ini disuruh memandang diri ini kotor. Disuruh memandang diri kita ini banyak punya penyakit-penyakit rohani. Dan memang banyak punya penyakit. Memang kita banyak punya penyakit-penyakit yang mesti diobati, yang mesti diawasi. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi seseorang yang baik, Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Penyakit kita, penyakit diri kita. Pertama misalnya tulul amal. Artinya tulul amal itu kita merasa bahwa kita ini hidup lebih lama lagi. Kita menyangka bahwa minggu depan kita masih hidup. Kita menyangka diri kita ini bulan depan masih hidup. Kita menyangka bahkan tahun depan masih hidup. Nah, ini adalah penyakit. Bila kita merasa bahwa kita ini bulan depan, minggu depan masih hidup, berarti itu penyakit diri kita. Penyakit. Dan penyakit ini merupakan penyakit dalam yang berakibat macam-macam. Kalau kita merasa masih lawas lagi hidup, satu, kita menunda-nunda tobat. Nah, itu akibatnya. Kayak orang panas dalam, akibatnya timbul sariawan, timbul rakungan sakit, timbul macam-macam. Nah, sama ini, orang yang merasa bahwa bulan depan, tahun depan masih hidup, satu, menunda-nunda tobat, kayak nagin tobat. Menunda-nunda amal salih, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu. Nah, ini penyakit. Jadi kalau ada dalam diri kita penyakit yang namanya tulul amal, itu wajib hukumnya kita mengobati supaya jangan ada lagi tulul amal itu. Nah, itu pertama penyakit kita, tulul amal. Yang kedua mungkin penyakit rata-rata kita adalah tamak. Tamak bid dunya wa qanaah bil akhirah. Tamak. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang.
urusan-urusan harta duniawi merasa kurang. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa belum cukup. Dan selalu hendak menambah. Selalu hendak menambah. Nang bisa buah hendak dua, nang dua hendak tiga, tiga hendak empat. Nah, ini adalah uyubun nafsi, ini penyakit. Akibatnya apa orang yang ini? Orang yang punya penyakit tamak ini akibatnya banyak akibatnya. Satu, mau mengangkat embunuran. Batas tanah misalnya, di sini mau mengangkat. Nah, ini tamak. Kalau cukup lawan yang ada. Inya mengejar apa yang dicarinya walaupun dengan jalan yang haram untuk memenuhi targetnya. Nah, ini akibat penyakit yang ada pada diri kita, tamak. Otomatis orang tamak itu kikir karena takutan berkurang. Nah, kikir. Nah, dan itu ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita ini baik, nah, menganggap diri kita ini sudah bersih, menganggap diri kita ini mulia, padahal ada penyakit-penyakit seperti itu di dalam diri kita. Penyakit yang ada dalam diri kita lagi ada riya, sudah ada riya. Beramal, beribadah itu bukan karena Allah. Ada juga orang beramal, beribadah itu karena Allah, tapi minta dibalas di dunia. Riya juga. Orang baca surah Waqiah mudahan dapat rezeki berlimpah ruah. Orang membaca amalan ini supaya jadi orang dimuliakan oleh manusia. Orang baca amalan wirid ini supaya dihormati oleh manusia. Walaupun dia itu karena Allah, tapi tujuannya manfaat amalan itu dalam dunia. Nah, ini pun kalau ada dalam diri kita penyakit. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah memperlihatkan kepada kita penyakit-penyakit diri kita. Pemarah. Pemarah itu penyakit. Sedikit sarik. Kalau marahnya itu marah fillah, itu disuruh. Arti marah fillah itu marah di jalan Allah. Nah, ada orang yang melanggar hukum Allah, dia marah. Melanggar hukum Allah. Ada pemarah ini kada. Kalau ada sesuatu yang kada cucuk lawan inya, marah. Nah, itu pemarah ngarannya. Dan pemarah ini penyakit. Bisa berakibat dendam, bisa berakibat berniat buruk kepada orang lain. Nah, bermula dari pemarah. Orang yang merasa dirinya pemarah itu wajib hukumnya fardu ain menghilangkan penyakit pemarah itu. Sebab dengan adanya marah itu kita dipermainkan syaitan. Seperti bola, ditendangnya ke sana, tendangnya ke sini. Dan orang yang sudah pemarah itu berkata-kata yang tidak terukur lagi. Kada tahu orang tua, kada tahu kuitan, kada tahu siapa. Bila sudah marah itu macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, wal kazimin al-ghaiza. Orang-orang yang mampu menahan marahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada sombong dalam diri kita. Nah, semua itu penyakit. Tetapi penyakit-penyakit ini selama kita masih hidup, nah, belum kelihatan, belum terasa. Begitu kita mati,
maka penyakit-penyakit ini akan menjadi serigala, menjadi kala, menjadi ular yang menggigit kita. Nah, penyakit-penyakit itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah perlihatkan kepada kita tentang penyakit-penyakit diri kita. Jadi wajib kita nih berubat. Kamana berubat lawan orang nang mengerti masalah itu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nang mana pemarah berubat pang. Nah ulun ini pemarah pang apa ubatnya nah? Napa ubatnya? Ulun ini pendendam, napa yuk ubatnya supaya ampih pendendam itu? Ulun ini tulul amal, napa yuk ubatnya supaya ampih tulul amal itu macam apa caranya? Jarang orang ada yang berubat seperti itu. Kalau sakit pinggang, lancap mencari tukang urut kemana-mana. Sakit awak cari obat itu ini. Padahal sakit-sakit jasmani ini begitu kita mati tamat penyakitnya. Begitu kita mati hilang sakit. Tapi kalau penyakit-penyakit rohani tadi begitu kita mati, nah disitulah mulai timbul penyakit. Marah berubah menjadi kala, dendam berubah menjadi ular, ini berubah menjadi serigala yang selalu menggigit menerkam kita. Dan itu berlaku sejak dicabutnya nyawa kita sampai kayaknya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Habsin radhiyallahu anhu mundu 40 sanatan i'tikadi fi nafsi anna Allah yanzuru ilayya nadhara sukhti. Ujar Abu Habs radhiyallahu anhu berkata, sejak 40 tahun aku ini berkeyakinan dalam diriku bahwa Allah itu marah kepadaku. Padahal ini orang wali, Abu Habsin radhiyallahu anhu. Ujar sejak 40 tahun yang lalu aku tuh berkeyakinan dalam hatiku ini Allah tuh selalu marah kepadaku. Nah, jadi artinya apa? Bahwa beliau ini memandang bahwa diri sidin itu kotor. Diri sidin itu penuh dengan penyakit-penyakit. Sehingga Allah marah. Qala Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu la taskun ila nafsik wa indamat ta'atu halaka fi ta'ati rabbik. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, kamu jangan merasa tentram dengan diri engkau. Sekalipun selamanya diri engkau itu taat bagi engkau untuk taat kepada Allah. Padahal diri kita ini selama ini hakun tarus taat kepada Allah. Hakun tarus nuntut ilmu. Diri kita hakun tarus beramal. Diri kita ini hakun tarus berbuat baik. Walaupun demikian, jangan kamu merasa tentram dengan diri itu. Karena satu saat diri ini bisa berubah menjadi yang jahat. Berkata lagi sebagian ulama, wa man nadhara ilaiha bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan menganggap baik sesuatu daripada dirinya, maka itu mencelakakannya.